Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Di kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Ritual Nomor Hoki. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan teman-teman juga bisa mampir ke channel YouTube-nya penulis yang nanti linknya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pati, Jawa Tengah tahun 2021. Hidup sulit di pedesaan membuat Haryanto memutuskan untuk mengikuti jejak salah satu temannya yang sudah berhasil mengatasi masalah kesulitan ekonominya secara instan dan tanpa resiko apapun. Walau tentunya akan ada dosa yang harus ditanggungnya di kemudian hari nanti. Sulitnya mendapatkan pekerjaan di desa tempat tinggalnya membuat Haryanto dan banyak orang yang tidak memiliki lahan pertanian menjadi pengangguran. Apalagi di saat musim hujan, walaupun ada orang yang mencari tenaga lepas untuk menggarap sawah dan ladang, tapi hal itu pun sangat jarang didapat. Dan jikalau ada, pasti yang dicari adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dalam bidang pertanian. Selain itu, di tahun 2021, wabah COVID-19 masih merajalela hingga membuat pertokoan yang ada di kota pun memilih untuk tutup sementara. Bahkan banyak juga yang harus gulung tikar. Haryanto yang memilih kembali ke kampungnya setelah diberhentikan dari pekerjaannya di kota harus menerima kenyataan pahit pada saat itu. Uang tabungan yang hampir habis memaksa Haryanto untuk memutar otak mencari cara agar mendapatkan pemasukan. Salah satu cara yang sangat diminatinya saat itu adalah dengan ikut memasang nomor togel. Karena Haryanto sudah melihat sendiri salah seorang temannya berhasil mendapatkan uang puluhan juta rupiah ketika nomor yang didapatkannya dari sebuah pekuburan desanya berhasil tembus. Pagi itu sambil menikmati segelas kopi dan juga sebatang rokok di teras rumahnya, Haryanto mulai memikirkan cara untuk mendapatkan uang. Karena saat itu uang yang dimilikinya hanya tinggal tersisa 50.000 saja. Dan uang itu tidak akan bertahan lama di kantongnya, mengingat kebutuhan hidup yang tinggi serta uang jajan untuk anak-anaknya harus ada setiap harinya. Pagi itu pun Haryanto membulatkan tekad untuk melakukan ritual seperti yang pernah dilakukan oleh salah seorang kawannya yang bernama Giman. Giman yang diketahui melakukan ritual di pekuburan desa pun berhasil mendapatkan nomor pemberian penghuni kuburan desa dengan tepat. Dan Giman juga menjadi orang pertama yang pernah mendapatkan uang puluhan juta karena nomor pemberian dari penghuni kuburan yang ada di desanya itu keluar dengan tepat. Haryanto yang sudah membulatkan tekadnya pun mulai membeli keperluan untuk ritualnya malam nanti. Dan pada siang harinya, Haryanto pun bergegas menuju ke pasar untuk membeli kembang setaman dan juga kemenyan yang sudah terkenal ampuh mengundang makhluk-makhluk gaib di desanya. Tepat pukul 10 malam, Haryanto pun mulai berjalan sendirian ke pekuburan umum di desanya. Sesampainya di pekuburan umum desa yang sangat gelap tersebut, Haryanto pun segera mencari kuburan milik Pak Wagi. Karena menurut kabar yang didengarnya, Pak Wagi yang dulunya adalah seorang mandor proyek itu meninggal secara tragis dan arwahnya pun penasaran. Haryanto yang hanya membawa senter, kembang setaman dan kemenyan di plastik hitam itu terus mencari kuburan Pak Wagi untuk melakukan ritualnya. Senter yang ada di tangan kanannya pun mulai diarahkannya ke patok-patok kuburan di sana. Hingga akhirnya Haryanto dapat menemukan kuburan Pak Wagi yang juga sudah terdapat bunga-bunga di atasnya. Wah, sudah ada yang mendahului rencana aku ternyata, ucap Haryanto dalam hati ketika melihat bunga yang ada di kuburan tersebut. Tanpa ragu lagi, Haryanto pun lalu mengeluarkan kembang setaman yang dibawanya dan langsung membakar kemenyan nomor 1 yang dibelinya di sebuah toko besar di pasar tadi siang. Setelah kemenyan terbakar dan mengeluarkan asap dengan bau yang khas, Haryanto pun duduk terdiam tepat di depan kuburan Pak Wagi. Dan setelah tepat pukul 12 malam,
Makhluk halus yang ditunggunya pun mulai menunjukkan diri di tengah pekuburan yang sangat luas tersebut. Angin kencang pun mulai berhembus menerpa tubuh Haryanto. Dan setelah hembusan angin kencang itu pergi, tiba-tiba muncul asap yang lambat laun menebal dan menjadi satu hingga akhirnya muncullah sosok makhluk halus yang sama sekali tidak diharapkan oleh Haryanto. Menurut teman dari Haryanto yang sudah pernah melakukan ritual, sosok makhluk halus yang muncul adalah sosok lelaki. Tapi saat itu di hadapan Haryanto muncul sosok perempuan berambut panjang yang tidak beraturan serta wajah yang sangat mengerikan. Wajah sosok perempuan itu tampak hancur. Bola mata sebelah kanannya keluar dan menggantung pada kelopak matanya. Dan mata sebelah kirinya terlihat besar dengan warna merah menyala. Lidah dari sosok perempuan mengerikan itu juga menjulur ke bawah dan terlihat sangat panjang. Lalu kepala sosok tersebut seperti patah ke sebelah kanan. Inilah untuk kali pertamanya Haryanto melihat dengan jelas sosok makhluk gaib. Selain jelas terlihat, sosok tersebut juga berada sangat dekat dengan Haryanto. Hal itu sontak membuat tubuh Haryanto gemetar dan dia mulai berpikir untuk mengakhiri malam yang sangat mengerikan itu dengan pergi secepatnya dari depan kuburan Pak Wagi. Tapi seperti mendapat keberanian yang entah datangnya dari mana, Haryanto pun merogoh sakunya dan membakar sebatang rokok walau dengan tangan yang gemetar. Sambil mengumpulkan asap rokoknya, Haryanto pun mulai memberanikan diri untuk bertanya kepada sosok makhluk yang sangat mengerikan tersebut. "Maaf Mbah, saya tidak bermaksud mengganggu. Kedatangan saya ke tempat ini hanya ingin meminta nomor Mbah," ucap Haryanto dengan tubuh yang masih gemetar. Sosok yang diajaknya berbicara itu pun hanya terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan tiba-tiba saja sosok yang menurut Haryanto adalah kuntilanak itu membalikan badannya, tapi dengan kepala yang masih menghadap ke arah Haryanto. Kini sosok kuntilanak yang semakin menyeramkan itu menatap tajam ke arah Haryanto sambil menjulurkan lidahnya yang semakin memanjang. Dan bersamaan dengan itu, sosok kuntilanak dengan kain putih lusuh tersebut perlahan melayang dan mendekati Haryanto. Sontak tubuh Haryanto semakin gemetar hebat dan Haryanto pun kini menutup wajahnya dengan kedua lututnya. Kuntilanak yang semakin mendekat itu kini tercium sangat busuk sekali. Haryanto yang tidak berani lagi menatap ke arah sosok yang sangat menyeramkan itu. Tapi dia merasa sangat yakin sosok kuntilanak tersebut ada di dekatnya saat ini. Karena bau busuk yang diciumnya sungguh membuat perutnya mual. Setelah mencium bau busuk yang sangat menyengat, tubuh Haryanto pun kembali diterpa angin yang sangat kencang. Dan angin itu seolah membawa pergi bau busuk yang sangat menyengat tadi. Dan setelah anginnya menghilang, Haryanto pun memberanikan diri untuk membuka kedua matanya kembali. Dan setelah mengedarkan pandangannya ke sekitar, sosok mengerikan tadi ternyata telah pergi seiring dengan angin yang berhembus kencang tadi. Setelah penampakan yang sangat mengerikan itu, Haryanto pun memilih untuk kembali pulang karena jam di tangannya sudah menunjukkan pukul 4 lewat dan sebentar lagi adzan subuh akan berkumandang. Ketika Haryanto mulai berdiri dan melangkahkan kakinya, tiba-tiba terdengar suara tawa melengking dari sosok yang tadi menampakkan diri itu. Suara tawa cekikikan itu membuat bulu kuduk Haryanto meremang dan dia pun mengumpat sosok makhluk gaib yang hadir hanya untuk menakut-nakutinya tersebut. "Sialan, gak ngasih nomor malah ketawa cekikikan," gumam Haryanto dalam hati sambil terus melangkahkan kakinya. Sekitar pukul 4:30 pagi Haryanto pun sampai di rumahnya. Karena rasa kantuk yang teramat sangat, Haryanto pun memilih tidur di kursi kayu depan rumahnya. Ketika sudah terlelap, Haryanto pun mulai bermimpi tentang sesuatu yang mengerikan. Di dalam mimpinya tersebut, Haryanto merasa dicekik oleh sosok kuntilanak menyeramkan yang semalam ditemuinya di area pekuburan desanya. Mimpi yang sangat mengerikan itu sungguh membuat Haryanto sangat ketakutan. Padahal ketika bertemu langsung dengan sosok tersebut, ketakutan Haryanto tidak sebesar itu. Dan karena mimpi yang menyeramkan itulah, Haryanto memutuskan untuk tidak lagi melakukan ritual di pekuburan desa yang memang terkenal sangat angker tersebut. Setelah beberapa hari berlalu, Haryanto pun kembali memikirkan tentang harapannya untuk mendapatkan uang besar dalam waktu singkat. Kebutuhan anak untuk sekolah serta kebutuhan hidup lainnya yang sudah di depan mata membuat Haryanto mulai mengumpulkan kembali keberaniannya untuk mendatangi pekuburan umum di desanya. Tapi Haryanto yang sudah tidak memiliki uang harus mencari modal dulu untuk membeli semua kebutuhan yang diperlukan untuk melakukan ritual tersebut. Dalam hati yang bimbang berkata, "Semoga ritualnya kali ini akan membuahkan hasil."
karena modal yang digunakan berasal dari uang yang dipinjamnya kepada salah satu kawan di dekat rumahnya. "Pokoknya tenang Jo, kalau tembus akan aku kembalikan 5 kali lipat," ujar Haryanto kepada Wakijo yang meminjaminya uang. "Kamu tidak usah menghayal Har, yang penting uang itu kembali utuh saja, aku sudah bersyukur. Dan ingat, uang itu harus kembali 1 minggu setelah hari ini ya," jawab Wakijo datar. "Wes toh, pokoknya kamu tenang saja, uangmu akan aku kembalikan berlipat-lipat. Wes, pokoknya kamu percaya saja sama aku ya," sambung Haryanto yang langsung berpamitan pergi dari rumah Wakijo. "Kalau harus menunggu malam Jumat Kliwon masih lama, apa sebaiknya besok malam saja ya? Besok malam kan malam Selasa Kliwon," gumam Haryanto dalam hati. Setelah yakin dengan keputusannya tersebut, Haryanto pun segera pergi ke pasar untuk kembali membeli kembang setaman dan juga kemenyan merek nomor 1 di toko. Dan setelah mendapatkan seluruh perlengkapannya, Haryanto pun kembali pulang dan tidur siang untuk mempersiapkan diri menghadapi kantuk di malam ritualnya nanti. Sekitar pukul 9 malam di malam Selasa Kliwon itu, Haryanto kembali mendatangi penguburan umum di desanya. Dengan niat yang kuat serta keberanian yang telah meningkat pesat, Haryanto pun mulai membersihkan kuburan Pak Waki yang akan dijadikannya tempat ritual. Haryanto memiliki pemikiran untuk terlebih dahulu membersihkan kuburan yang sebenarnya memiliki misteri tersendiri di tempat itu. Kuburan dari sosok Pak Waki yang dulunya adalah seorang mandor proyek itu sempat menjadi kuburan yang terbilang angker. Keangkeran kuburan Pak Waki pun sudah dibuktikan banyak warga desa yang menjadi korban teror dari arwah penasaran Pak Waki. Sosok yang semasa hidupnya sangat disegani oleh warga sekitar desa itu sempat menebar teror kepada orang-orang yang memang tidak menyukainya. Sudah beberapa kali kuburan Pak Waki menjadi tempat ditemukannya orang-orang yang hilang selama berhari-hari. Dan orang-orang yang menjadi korban dari teror arwah Pak Waki itu adalah orang-orang yang membicarakan keburukan Pak Waki semasa hidupnya. Hal itu dialami oleh Tarto, seorang warga asli desa tempat tinggal Haryanto itu harus mengalami kejadian mistis di luar nalar yang membuatnya hilang beberapa hari. Dan akhirnya ditemukan di tengah kuburan Pak Waki dengan keadaan tidak sadarkan diri. Tarto yang memang membenci sosok Pak Waki karena pernah dipecat secara sepihak oleh Pak Waki ketika sedang mengerjakan proyek pembangunan pasar di daerah tersebut, sempat memaki almarhum Pak Waki, dan akhirnya Tarto pun harus mengalami kejadian mistis di luar nalar yang membuatnya ketakutan dan masih diingatnya hingga saat ini. Malam itu Tarto yang baru saja pulang dari rumah seorang kawannya yang ada di desa sebelah harus ikut ke alam tempat Pak Waki berada. Tarto yang mengendarai sepeda motor pun harus menghentikan laju sepeda motornya ketika sosok Pak Waki tiba-tiba duduk di belakangnya. Wajah pucat Pak Waki pun terlihat menyeringai dari balik spion kiri sepeda motor Tarto. Wajah garang Pak Waki yang terlihat bulat dengan kumis tebalnya sungguh membuat jantung Tarto berdegup kencang kala itu. Ditambah lagi Pak Waki mencengkram erat kedua pundak Tarto dari arah belakang. Sontak hal itu membuat tubuh Tarto lunglai dan terjatuh dari sepeda motornya dan harus kehilangan kesadarannya. Setelah tersadar, Tarto pun kembali bertemu dengan Pak Waki yang sedang duduk santai di pinggiran kuburannya. Tarto yang berharap apa yang dialaminya tersebut adalah sebuah mimpi pun harus merasakan ketakutan ketika Pak Waki tertawa dengan suara yang menggelegar. Pak Waki yang memiliki tubuh tinggi, besar serta tegap mulai berdiri di hadapan Tarto. Wajah Pak Waki pun terlihat pucat dan sangat marah kepada Tarto waktu itu. "Coba kau ulangi lagi perkataanmu kemarin," ujar Pak Waki sambil tertawa terbahak-bahak. "Cepat kau maki-maki aku seperti kemarin." Ibu sosok Pak Waki yang matanya terlihat membulat dan seperti akan keluar dari tempatnya. Tubuh Tarto pun gemetar mendengar kerasnya suara Pak Waki. Tulang-tulang di kaki Tarto pun tidak mampu lagi menopang tubuhnya hingga akhirnya Tarto pun jatuh bersimpuh di hadapan sosok Pak Waki. Pak Waki pun tambah tertawa kencang melihat hal itu, dan sosok arwah Pak Waki itu mendekati wajah Tarto dan perlahan berubah menjadi sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Tarto pun tidak dapat melakukan apa-apa lagi, dan akhirnya dia harus kehilangan kesadarannya kembali. Tubuh Tarto pun ditemukan oleh warga desa setelah beberapa hari menghilang. Awalnya keluarga Tarto dan para tetangganya berpikir kalau Tarto menjadi korban pembegalan, karena saat itu sepeda motor Tarto ditemukan di pinggir kali di jalan utama desa tempat tinggalnya. Karena sudah 2 hari tidak dapat ditemukan, akhirnya keluarga Tarto pun pergi ke rumah salah seorang sesepuh desa.
dan meminta Mbah Romo untuk mencari keberadaan Tarto. Selang sehari kemudian Mbah Romo pun memberitahu keluarga Tarto bahwa malam sehabis Isya mereka disuruh datang ke pekuburan umum desa, dan Mbah Romo meminta orang-orang menunggu Tarto muncul bersama sosok yang sangat disegani di daerah tempat tinggalnya tersebut. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Mbah Romo. Sekitar pukul 10 malam, asap tebal terlihat menyelimuti sebuah kuburan yang berada di tengah-tengah kuburan. Dan setelah asap yang seperti kabut itu menghilang, mereka melihat sosok Pak Wage berdiri tepat di depan kuburannya. Tidak berselang lama, tubuh Tarto pun muncul dan berada di pinggir kuburan. Setelah itu sosok yang menyerupai Pak Wage pun menghilang dari pandangan mereka. Para warga desa dan juga keluarga Tarto pun mulai menghampiri tubuh Tarto yang terbaring lelah di pinggir kuburan Pak Wargi. Dan setelah beberapa saat membangunkan Tarto, akhirnya dia tersadar lalu menangis dengan tubuh gemetar ketakutan. Hal sama juga dialami oleh Marmo dan Thohir. Kedua orang itu secara tidak sengaja membicarakan keburukan Pak Wage semasa hidupnya. Dan karena hal itu, Marmo serta Thohir pun harus mengalami kejadian aneh dan menakutkan. Kedua orang warga kampung sebelah itu ditemukan warga sedang tertidur pulas memeluk kuburan Pak Wage pada siang harinya. Setelah pada malam harinya Marmo dan Thohir dikabarkan menghilang dari rumahnya. Marmo mengaku ditemui sosok Pak Wage di halaman rumahnya. Dia langsung dicekik oleh sosok arwah Pak Wage yang memiliki tubuh besar serta kumis lebat dan juga wajah yang terlihat sangat pucat. Marmo kehilangan kesadarannya setelah tubuhnya dicekik Pak Wage, lalu diangkatnya beberapa sentimeter dari atas lantai. Sementara itu Thohir yang mengalami kejadian lebih menyeramkan pun harus kehilangan kesadarannya ketika dia terjatuh, lalu kepalanya terbentur dinding belakang rumahnya. Waktu itu Thohir yang sedang mengurusi ayam di kandang belakang rumahnya harus merasakan hal mistis ketika ayam yang dipegangnya dan ingin dimasukkan ke dalam kandangnya berubah menjadi kepala besar dengan lidah yang menjulur sangat panjang. Karena sangat terkejut, Thohir pun segera melemparkan kepala yang tadi dipegangnya. Dan setelah sosok kepala itu terjatuh ke tanah, tiba-tiba kepala yang ternyata adalah kepala dari sosok almarhum Pak Wage itu mulai melayang di udara dan melesat ke arah Thohir. Thohir yang terkejut pun mencoba berlari, tapi sayangnya dia harus terjatuh dan kepalanya terbentur dinding rumahnya sendiri hingga dia tidak sadarkan diri. Setelah satu malam warga desa mencari keberadaan Marmo dan Thohir, akhirnya warga yang menduga kalau keduanya ada di pemakaman desa pun segera bergegas menuju ke tempat itu. Dan benar saja, sekitar pukul 10 pagi Marmo dan Thohir ditemukan di kuburan Pak Wage. Mengingat cerita yang dialami oleh Tarto, Marmo dan Thohir, Haryanto pun sempat merasa ketakutan waktu itu. Tapi karena Haryanto merasa tidak mempunyai kesalahan terhadap Pak Wage, rasa takut pun perlahan pergi dari benak Haryanto. "Pak, ini saya Haryanto. Saya datang ke kuburan sampean tidak berniat untuk mengganggu sampean ya Pak," gumam Haryanto dalam sepinya malam. "Tolong dibantu Pak Wage. Tolong jangan ganggu saya malam ini. Saya hanya mau mencari nomor Hongkong untuk keluaran besok malam," Ibu Haryanto sambil membersihkan kuburan Pak Wage. Setelah berbasa-basi dengan kuburan Pak Wage, Haryanto pun segera menaburkan sebagian kembang yang dibawanya di tengah-tengah kuburan Pak Wage. Setelah itu Haryanto pun mulai membakar kemenyan dengan wadah tersendiri di bawah kuburan Pak Wage. "Kula nyuwun Mbah, maaf saya tidak mengganggu Mbah. Saya datang untuk meminta nomor Mbah," ujar Haryanto yang terus saja bergumam seorang diri. Setelah 1 jam berada di depan kuburan Pak Wage, rasa kantuk pun mulai menyerang Haryanto. Hingga Haryanto pun sudah menghabiskan berbatang-batang rokok untuk dapat terus terjaga malam itu. Sekitar pukul 1 malam, angin besar pun kembali datang. Sama seperti beberapa malam yang lalu ketika Haryanto melakukan ritual pertamanya. Angin kencang yang menerpa tubuh Haryanto pun membawa kembali sosok kuntilanak dengan wajah menyeramkan. Rambut panjang yang tidak beraturan serta lidah yang terus menjulur ke bawah. Karena sudah tidak merasa takut, Haryanto pun langsung mengatakan tujuannya datang kembali malam itu. "Aku udah takut, karena aku datang ke tempat ini bukan untuk ditakut-takuti, tapi aku datang untuk meminta nomor yang keluar besok malam," ujar Haryanto di hadapan sosok perempuan menyeramkan yang berbau sangat busuk tersebut. "Kalau sampean tidak mau memberiku nomor, silakan pergi saja. Jangan menakut-nakutiku," Ibu Haryanto dengan tegas.
Setelah setengah jam berlalu, sosok kuntilanak yang beberapa malam lalu dapat membuat Haryanto ketakutan pun pergi dengan sendirinya. Dan setelah kepergian sosok makhluk gaib berwujud kuntilanak tersebut, Haryanto lalu membakar kembali satu buah kemenyan yang ada di kantongnya. Sambil terus bergumam sendirian, Haryanto mulai membakar kembali kemenyan yang mengepulkan asap cukup banyak itu. "Mbah, datang mbah, ini loh, aku bawakan kesukaan sampean mbah," ujar Haryanto sambil menaik turunkan tempat pembakaran kemenyan itu. Setelah setengah jam berlalu, tiba-tiba saja hujan turun mengguyur pekuburan umum di desa tempat Haryanto berada malam itu. Udara pun tiba-tiba menjadi sangat dingin malam itu, dan setelah hujan berhenti, muncul kabut yang disertai asap putih tebal dari arah bawah yang melayang tinggi ke arah atas. Beberapa detik kemudian, gumpalan asap tersebut berubah menjadi sosok makhluk gaib yang terbungkus kain putih. Dari tempatnya berada, sosok tinggi besar yang terbungkus kain putih itu terlihat makin jelas menjadi wujud pocong dengan tinggi sekitar 8-10 meter. Selain tinggi dan besar, sosok pocong tersebut juga memiliki taring yang sangat panjang. Wajahnya yang hitam dan hancur sungguh membuat Haryanto ketakutan, dan mata merah menyala sebesar piring makan dari sosok tersebut membuat tubuh Haryanto mulai gemetar. Haryanto yang sedari awal tidak merasa ketakutan akhirnya harus menyerah dengan penampakan pocong setinggi pohon kelapa itu. Ketakutan Haryanto malam itu membuat tulang-tulang di kakinya benar-benar lemas, hingga Haryanto harus kencing di celananya karena merasa sangat ketakutan. Ingin rasanya Haryanto segera pergi dari area pekuburan itu, tapi kedua kakinya tidak dapat digerakkan, dan pandangan mata Haryanto pun terus tertuju pada sosok tinggi besar tersebut. Haryanto yang mencoba mengumpulkan kembali keberaniannya itu mulai menenangkan diri dan menghela nafas dalam-dalam. Setelah itu dia mengambil sebatang rokok di bagian saku bajunya dengan tangan gemetar. Setelah itu Haryanto pun mulai menyalakan sebatang rokok itu dan mulai memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan sosok pocong yang tingginya di luar nalar tersebut. "Mbah, saya hanya mau minta nomor, jangan ganggu saya mbah," ujar Haryanto dengan tubuh gemetar. Entah merasa marah atau tersinggung dengan perkataan Haryanto tadi, sosok pocong itu pun mulai bergerak melompat ke arah samping hingga menimbulkan getaran yang sangat dirasakan oleh Haryanto. Tempatnya duduk yang terasa bergetar itu membuat Haryanto panik dan ingin berlari. Tapi kedua kakinya seperti tidak memiliki tulang, hingga Haryanto pun tidak mampu walau hanya untuk sekedar berdiri saja. Setelah beberapa kali melompat ke arah yang tidak beraturan, sosok pocong yang terlihat sangat menyeramkan itu akhirnya menghilang dari pandangan Haryanto. Sosok pocong itu kembali berubah menjadi asap yang tiba-tiba menyelimuti seluruh pekuburan desa tersebut. Haryanto yang tidak mau menyerah pun kembali membakar kemenyan terakhir yang dibawanya. Dan setelah tubuhnya tidak lagi gemetar, Haryanto pun kembali bergumam di depan kuburan Pak Wage sambil terus menaik turunkan tempat pembakaran kemenyan yang dibawanya dari rumah. "Mbah, tolong saya mbah, saya hanya mau nomor Hongkong untuk keluaran besok malam. Yang datang jangan hanya mengganggu, tapi tolong beri saya nomor," ujar Haryanto dengan suara agak sedikit keras. "Waduh, kalau gagal repot ini," keluh Haryanto dalam hatinya. Jam menunjukkan sekitar pukul 2 malam waktu itu, dan ritual yang dilakukan Haryanto belum membuahkan hasil. Sementara itu persediaan kemenyan pun telah habis dan juga persediaan rokoknya sudah menipis. Haryanto pun hanya terdiam sambil terus berbisik dalam hatinya untuk meminta nomor Hongkong kepada siapapun yang datang malam itu. Untuk menghemat rokok yang masih ada dan untuk menghilangkan rasa kantuknya, Haryanto pun mulai berdiri dan mulai berjalan mengelilingi kuburan Pak Wage sambil terus bergumam meminta nomor Hongkong kepada sosok yang datang nanti. Setelah mengelilingi kuburan Pak Wage sebanyak 3 kali, Haryanto pun kembali duduk bersila di depan kuburan keramat tersebut. Dan tidak lama kemudian Haryanto mulai mendengar suara-suara yang datang dari berbagai arah di area pekuburan tersebut. "Nomor mbah, jangan hanya pada ngobrol saja," ujar Haryanto sambil terus mengedarkan pandangannya ke sekeliling kuburan tersebut. "Ayo mbah, keburu pagi, saya tidak punya modal lagi untuk beli kemenyan," keluh Haryanto yang mulai merasa frustasi dengan ritual yang sedang dilakukannya tersebut. Sekitar pukul 3 pagi Haryanto mendengar suara sesuatu jatuh dari ketinggian, seperti buah kelapa yang jatuh dari atas. Tapi ketika Haryanto mencari sumber suara di dekat pohon kelapa yang ada di sebelah kanan dari kuburan Pak Wage tersebut, Haryanto tidak mendapatkan apapun di sana.
Dan ketika Haryanto melangkah kembali ke kuburan Pak Wage, suara itu terdengar kembali. Haryanto pun kembali mengarahkan senternya untuk mencari buah kelapa yang jatuh itu. Dan dia pun melihat sesuatu yang berkilau ketika terkena cahaya lampu senter miliknya. Karena penasaran, Haryanto pun menghampiri sesuatu yang terjatuh dari atas pohon kelapa itu. Dan ketika Haryanto mengangkat sesuatu yang dikiranya buah kelapa itu, Haryanto pun sangat terkejut ketika yang dipegangnya adalah sebuah kepala manusia yang memiliki mata merah dan gigi tajam serta memiliki 2 taring yang panjang. Karena merasa terkejut dan juga ketakutan, Haryanto pun melemparkan sosok kepala manusia yang memiliki 1 tanduk di tengah-tengahnya. Haryanto yang kembali merasa ketakutan pun kembali ke depan kuburan Pak Wage. Tapi rupanya sosok kepala tersebut terus bergerak menggelinding ke arah kuburan Pak Wage. Haryanto yang menyadari hal itu lalu berucap kepada sosok kepala yang sangat menyeramkan tersebut. "Maaf Mbak Wage, saya hanya mau minta nomor Hongkong untuk keluaran besok malam Mbak," ujar Haryanto sambil memejamkan kedua matanya. "Tukar, aku minta tukar dengan sesuatu," ujar sosok kepala yang ternyata sudah berada di atas batu nisan kuburan milik Pak Wage tersebut. "Iya Mbak, asal tidak ditukar nyawa saja akan sediakan. Tapi kalau harus menukar dengan nyawa, siapapun saya memilih untuk membatalkan ritual ini Mbak," balas Haryanto dengan tubuh gemetar. "11 walu loro," ujar sosok kepala tersebut. "Jangan lupa ditulis. Dan besok malam jangan lupa bawakan kelapa muda hijau serta kembang setaman dan juga kemenyan ke rumahku itu," imbu sosok kepala tersebut yang perlahan mulai melayang ke arah sebuah kuburan tua yang berada tidak jauh dari kuburan milik Pak Wage. "Jangan lupa taruh di sini," ucap sosok tersebut lalu menghilang dari pandangan mata Haryanto. Setelah mendapatkan angka yang diucapkan sendiri oleh sosok kepala yang memiliki tanduk tersebut, Haryanto pun segera membersihkan kuburan Pak Wage, lalu berpamitan kepada makam keramat tersebut. "Matur nuwun Mbak Wage, terima kasih. Nanti kalau nomornya benar-benar keluar, saya akan membawakan juga Mbak Wage kelapa hijau dan juga kembang setaman," ujar Haryanto sebelum pergi meninggalkan kuburan yang dulunya sangat ditakuti oleh warga desa. Keesokan harinya Haryanto pun tidak dapat tertidur. Dia sudah tidak sabar menunggu malam tiba karena biasanya nomor Hongkong akan diundi sekitar pukul 10 malam. Dan setelah azan Isya berkumandang, Haryanto pun pergi ke rumah Jarwo, salah seorang warga desa yang menjadi pengecer nomor Hongkong dan nomor-nomor undian lainnya. Uang yang ada di kantong Haryanto saat itu hanya sekitar Rp35.000. Haryanto pun memutuskan untuk memasang nomor pemberian sosok makhluk gaib yang ditemui pada ritualnya kemarin malam. Haryanto pun sempat menjadi bahan ledekan teman-temannya dan juga warga yang sedang berkumpul di rumah Jarwo malam itu. Ada yang mengatakan Haryanto mengigau dan juga yang menasihati Haryanto karena sudah kehilangan kewarasannya malam itu. "Lawang aku saja pasang 2 angka belakang jarang tembus. Kok kamu malah buang-buang uang pasang 4 angka dengan nominal sebesar itu toh?" ujar Pak Wasirin yang memang menjadi pelanggan setia dari nomor Hongkong tersebut. "Semoga malam ini tembus, Lek," balas Haryanto sambil tersenyum. "Alah, ngimpi," ujar orang-orang yang berada di sana. Setelah memasang nomor pemberian makhluk gaib tersebut, Haryanto pun pulang karena merasa sangat mengantuk. Saat-saat yang ditunggunya pun harus dilewatkannya begitu saja karena dia sudah tidak lagi dapat menahan rasa kantuknya. Haryanto pun berjalan pulang ke rumahnya seorang diri. Dia tidak merasakan sesuatu malam itu. Bahkan Haryanto seperti lupa kalau baru saja dia sudah menghabiskan uang persediaan untuk kebutuhan keluarganya esok hari. Tanpa menunggu lama, Haryanto pun langsung tertidur di kamarnya bersama istri dan kedua anaknya. Dan sekitar pukul 11 malam, rumah Haryanto pun didatangi beberapa orang yang ingin memberitahunya jika nomor yang dibelinya tersebut keluar dengan tepat. Haryanto, bangun Har," ujar Pak Triman yang datang bersama 4 orang lainnya. "Tangi Har, walah mau dapat uang gede malah tidur," saut Mas Joko. Karena mendengar suara bising dari luar rumahnya, istri Haryanto yang bernama Wasni pun terbangun dan segera melihat ada apakah di depan rumahnya tersebut. "Was, bangunkan Haryanto, bilang sama dia nomor yang dipasangnya tembus," ujar Pak Triman dengan tegas. "Nomor apa Tolek?" tanya Wasni heran. "Sudah, bangunkan suamimu, dia dapat uang besar malam ini,"
ujar Mas Joko yang sudah tidak sabar menunggu traktiran dari Haryanto. Setelah mendengar penjelasan Pak Triman dan juga Mas Joko yang memberitahu hasil pengeluaran nomor Hongkong malam itu, Haryanto pun dengan semangat kembali ke rumah Jarwo bersama Pak Triman, Mas Joko dan beberapa orang lainnya. Dan benar saja apa yang telah disampaikan Mas Joko dan Pak Triman tadi. Haryanto sangat terkejut ketika melihat uang ratusan ribu dan 50-an ribu sudah disediakan oleh Jarwo. Jarwo pun tersenyum kepada Haryanto dan langsung menyalaminya. "Wah, selamat Har, kamu bisa buka usaha dengan hasil malam ini," ujar Jarwo sambil menyalami Haryanto. "Ini benar-benar terjadi? Apa aku hanya bermimpi, Jar?" tanya Haryanto yang membuat orang-orang yang ada di sana bersorak-sorak. "Ngimpi," ujar semua orang yang berada di rumah Jarwo malam itu. Setelah menerima uang hasil kemenangannya sebesar 60 juta, Haryanto pun memberi komisi kepada Jarwo dan juga orang-orang yang ada di rumahnya. Sambil meledek orang-orang itu, Haryanto membagi-bagi uang masing-masing sebesar 100 ribu kepada mereka yang ada di sana. Selain itu, Haryanto juga mentraktir makan dan rokok orang-orang di sana sebelum dia pulang. Untuk pendapatan nomor Hongkong melalui Jarwo, orang-orang yang memasang nomor kepadanya akan mendapatkan 3 juta rupiah untuk pembelian 4 angka dan harus keluar dengan tepat. Jadi sepertinya tidak hanya Haryanto yang mendapatkan uang besar malam itu, tapi Jarwo juga ikut mendapatkan bagian yang lumayan cukup banyak waktu itu. Keesokan harinya Haryanto pun pergi ke pasar dan juga ke sebuah dealer resmi sepeda motor untuk membeli langsung 1 unit sepeda motor. Tidak lupa juga Haryanto membeli kembang setaman serta kelapa hijau dan kemenyan yang sudah dijanjikannya untuk kuburan Pak Wage dan juga kuburan tua yang entah milik siapa. Ketika malam hari tiba, Haryanto kembali mendatangi kedua makam tersebut untuk memberikan apa yang telah dijanjikannya semalam. Setelah membersihkan makam milik Pak Wage, Haryanto lalu berjalan ke arah makam tua, tempat yang ditunjukkan sosok kepala yang semalam memberikannya nomor jitu tersebut. "Mbah, seperti janji saya, ini saya bawakan kelapa hijau, kembang setaman, serta kemenyan yang panjenengan minta. Ini adalah tanda terima kasih saya buat panjenengan, Mbah. Mohon diterima," ujar Haryanto kepada kuburan tua yang terlihat sangat menyeramkan itu. Setelah selesai membakar kemenyan di atas kuburan tua itu, Haryanto pun berdiri dan bermaksud kembali ke tempat kuburan Pak Wage berada. Tetapi betapa terkejutnya Haryanto ketika dia membalikan tubuhnya. Tiba-tiba sudah berdiri tegak di hadapannya sosok almarhum Pak Wage. Sontak tubuh Haryanto pun gemetar ketakutan melihat sosok arwah Pak Wage. Karena pada saat hidupnya saja, Haryanto merasa sangat segan dengan sosok tersebut. "Jangan takut, Le. Aku tidak ingin mengganggumu atau mencelakaimu, tapi aku hanya ingin kau datang setiap malam Selasa Kliwon dan membersihkan makamku," ujar sosok bertubuh tegap dengan wajah pucat tersebut. "Iya Pak, saya akan datang untuk membersihkan makam sampean," jawab Haryanto dengan terbata-bata. "Cukup kau bersihkan saja kuburanku, tidak perlu membawa bunga dan juga kelapa hijau. Sekarang pindahkan semua barang yang ada di atas kuburanku itu ke atas kuburan tua ini, lalu bersihkanlah hingga tidak ada lagi kelopak bunga yang tertinggal," ujar sosok Pak Wage sebelum sosok tersebut menghilang dari pandangan mata Haryanto. Setelah rasa takutnya menghilang, Haryanto pun segera membersihkan kuburan dari Pak Wage dan memindahkan kelapa hijau dan juga kembang setaman serta kemenyan yang telah dibakarnya ke kuburan tua tempat sosok makhluk kepala bertanduk itu berada. Setelah menyelesaikan tugasnya, Haryanto pun bergegas untuk pulang. Dan sebelum itu, dia pun berpamitan kepada sosok Pak Wage yang mungkin sedang mengawasinya malam itu. Keesokan harinya motor yang dipesan Haryanto pun tiba di rumahnya. Selain itu, dia juga membeli beberapa ekor kambing yang akan dipeliharanya. Setelah membeli semua yang dibutuhkannya, Haryanto pun memperbaiki rumahnya dengan sisa uang yang didapatnya beberapa hari yang lalu. 1 bulan kemudian, motor yang dibeli Haryanto dari hasil pendapatan nomor Hongkong tersebut hilang dicuri orang. Entah karena dia lupa membersihkan kuburan Pak Wage atau memang motornya hilang secara nyata. Setelah itu, Haryanto pun mengunjungi kembali kuburan Pak Wage, dan sekali lagi Haryanto pun melakukan ritual kembali untuk mendapatkan nomor hoki. Beberapa bulan kemudian, Haryanto kembali mendapatkan nomor dengan cara yang sama setelah melakukan ritual di pemakaman desa. Tapi Haryanto pun menolak nomor pemberian makhluk gaib yang ada di kuburan tua tersebut karena sosok gaib itu meminta pengganti ayam cemani.
Pada tahun berikutnya, Haryanto pun mulai enggan untuk mendatangi kuburan Pak Wage di setiap malam Selasa Kliwon. Hal itu pun terjadi karena Haryanto juga sudah enggan untuk mencari nomor dengan cara ritual di pemakaman desa tersebut. Haryanto pun sempat didatangi sosok gaib yang berwujud Pak Wage yang menanyakan kenapa Haryanto tidak lagi membersihkan kuburannya. Haryanto pun lalu menjawabnya dengan tegas, penyebab dia tidak lagi mau membersihkan kuburan Pak Wage di malam Selasa Kliwon itu. Haryanto beralasan jika kini dia sudah bekerja dan kadang tidak memiliki waktu untuk mendatangi makam tersebut. Haryanto juga minta maaf kepada sosok Pak Wage jika mulai saat itu dia tidak lagi bisa membersihkan makam keramat itu seperti janjinya dulu. Setelah kedatangan sosok Pak Wage itu, kambing yang dibeli Haryanto pun mati. Beruntungnya hanya 1 ekor kambing yang dibelinya dari hasil nomor Hongkong tersebut yang mati. Mengetahui akan hal tersebut, Haryanto pun menjual semua kambingnya dan kembali membelikannya sepeda motor bekas dari hasil penjualan kambing tersebut. Itu juga dilakukannya untuk memudahkan dia dan istrinya dalam bekerja. Di akhir tahun 2022, Haryanto pun berhenti dari dunia pernomeran. Dia dan istrinya memilih berjualan makanan dengan modal yang dipinjamnya dari seseorang temannya. Perlahan tapi pasti Haryanto pun telah sadar akan kebodohannya saat itu. Haryanto pun menyesali semua perbuatannya waktu itu, dan setelah pertobatannya tersebut, Haryanto dan keluarganya dapat hidup lebih baik lagi dari hasilnya berjualan makanan di malam hari. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.